Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Bacip Motor. Jadi kali ini kita ada project motor Scoopy ESP yang kita bore up menjadi 130 cc. Tentunya dengan piston 54,5 mm. Sebelum melakukan proses bore up atau pembongkaran mesin di Bacip itu kita selalu melakukan power test. Nah, power test ini bertujuan agar sebelum pengerjaan dan sesudah nanti hasilnya bisa dibandingkan. Jadi customer lebih jelas mengenai hasilnya, kenaikannya berapa horsepower dari sebelumnya. Setelah proses power test selesai, kita segera melakukan proses pembongkaran bodi. Tentunya sebelumnya kita udah melakukan video seluruh bodi agar nantinya tidak terjadi miskomunikasi antara dengan customer. Pembongkaran bodi ini dilakukan sebaik-baiknya dan hati-hati teman-teman, karena nanti takutnya ada baut-baut yang hilang. Pembongkaran full seluruh bodi ini dilakukan agar rangka dengan mesin bisa dipisah, karena di sini SOP-nya adalah harus dipisah agar nanti pada saat pengerjaan itu lebih leluasa. Selanjutnya kita bongkar bagian mesinnya. Kita pembongkarannya bertahap. Bagian headnya, lalu bagian blok. Sekaligus kita mengecek kondisi mesin sebelumnya. Jadi untuk headnya kondisinya ya namanya juga motor yang dipakai ya, itu udah kotor. Terus kalau untuk kondisi boringnya masih aman, tidak ada masalah. Cuman ya karena kerak-kerak ya wajar sih, kalau untuk motor-motor yang sudah digunakan pasti itu akan terjadi yang namanya kerak. Ini dia untuk kondisi pistonnya. Dan untuk kondisi pistonnya itu ukurannya di 50 mm ya, kalau untuk motor yang standarnya. Nah, agar campuran bahan bakar dengan udara itu lebih memaksimal masuk terhadap ruang bakar, jadi kita sekalian sama porting ya. Jadi porting ini disarankan itu sekalian apabila kalian bore up itu agar lebih maksimal lagi. Tentunya ya disesuaikan dengan budget teman-teman. Nah, untuk porting sendiri di Bacip Moto itu dilakukan oleh saya langsung ya. Jadi nggak diwakilkan sama mekanik. Mekanik hanya merakit, saya yang porting ya. Jadi ini untuk proses portingnya ya teman-teman. Porting ini yang paling diambil atau yang dicari adalah arah alirannya ya. Jadi bukan perkara lubangnya gede, lubangnya kasar, lubangnya halus, tapi yang paling utama nomor satu adalah arah dari alirannya ya. Kalau syukur-syukur kalau punya alat flow bench ya bisa sekalian di tes flow-nya. Nantilah Bacip Moto akan beli ya alatnya. Oke, dan ini dia hasilnya teman-teman. Jadi head yang sudah kita porting ya, ciamik banget ya, bisa dilihat ini rapi. Jadi sekarang di Bacip itu memang beberapa peruntukan tuh berbeda-beda. Ada yang dibuat profilnya kasar, ada yang semi halus seperti ini. Ini enggak terlalu licin ya, Jaya, ada kasar-kasarnya kalau dipegang sama tangan. Dan ini dia posisi portingan intake-nya ya. Bisa dilihat sama teman-teman seperti ini hasilnya. Dan untuk bagian X nya, ini dia untuk bagian X nya. Ini udah di finishing juga ya. Nah, ini bisa dilihat tuh radius putarnya ya teman-teman. Agar proses pembore-upan ini tidak ragu-ragu, kita harus tetap melakukan proses namanya pengecekan coakan klep terhadap piston teman-teman ya. Jadi ini harus dicek karena apa? Karena biar yakin pada saat nanti pemasangan klep ini tidak mencium piston. Jadi pada saat nanti proses pemasangan selesai, ada misalkan suara berisik, itu kita tidak menyalahkan coakannya, karena coakannya udah yakin itu tidak kena. Nah, bisa dilihat ini prosesnya. Ini dibuka, kondisinya aman sekali ya teman-teman dari tabrakan klep. Oke, sekarang kita lanjut ke tahap pemasangan head dan pendial keman ya. Oke, nah ini dia teman-teman proses pendialan cam ya. Bisa teman-teman lihat di sini. Jadi sebenarnya untuk pemasangan Nokonas BRT, baik Nokonas doang atau bore up itu sebenarnya pemilihan didial atau enggak itu sebenarnya kembali lagi kepada masing-masing ya. Cuman kalau di Bacip itu pendialan itu wajib ya, karena itu untuk mengetahui posisi hitungan angka Nokonasnya udah tepat atau belum.
Karena apabila misalkan motornya udah pernah turun mesin, terus kan gigi sentriknya kadang dibuka, terus nanti nggak pas ke posisi semula, maka durasi cam itu akan berubah. Jadi ada beberapa poin yang bisa mempengaruhi durasi cam. Hitungan cam itu dari gigi sentrik yang dikeruk as, bisa rantai ketengnya yang udah melar, bisa juga dari sudut klep, bisa juga dari jumlah packing, bisa juga udah di stroke up. Jadi pendialan cam ini wajib ya. Jadi untuk memastikan nokenas yang kita pasang itu benar-benar ukurannya tepat atau sesuai yang kita inginkan. Oke, akhirnya mesinnya udah siap untuk penempelan ya di antara mesin dengan rangka kita tempelkan ya. Ini babarengan ya biasanya itu. Nah, nanti yang pertama swing armnya itu dicolok ya, seperti ini. Nanti setelah itu dirapiin kabelnya seperti semula. Terus nanti dinyalakan motornya. Dan untuk pengecekannya jangan lupa teman-teman untuk mengecek oli, apakah olinya itu naik atau enggak. Karena kalau misalkan olinya enggak naik, nanti daerah headnya itu tidak terlumasi, bisa menyebabkan keausan di sekitar klepnya, pelatuknya, dan noken asnya. Begitu ya teman-teman. Setelah motor ini beres nyala, kita akan lakukan segera proses dyno. Nah, proses dyno ini bertujuan bukan hanya untuk mencari tenaga yang terbaik, sekaligus mencari kekuatan dari motor. Karena di Bacip sendiri langsung tanpa antrean menguji bagaimana kekuatan barang beserta kerapihan kita bekerja. Karena kalau kita ada baut yang gak kencang, pasti sudah jebol duluan di dyno. Oke teman-teman, semuanya udah selesai proses bore up dari A sampai Z ya. Sekarang kita lakukan perapihan bodi sekaligus pencucian motor. Kita nanti juga akan bersihkan semua area bodi dan memastikan QC yang terbaik buat customer kita. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa tonton video Bacip yang lainnya. Terima kasih juga yang telah mendukung Bacip Motor selama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puncak Lele, Kemajir, Pasir Utara.